Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang Puskesmas. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal dan pembahasan terlebih dahulu yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Untuk soal-soal lain yang berhubungan dengan Puskesmas dan program-programnya akan dibahas di video selanjutnya. Baik, kita mulai soal pertama. Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat disebut. Jawabannya adalah A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Puskesmas, C. UKM, D. UKP, rumah sakit. Jawabannya A ya teman-teman. Jangan mentang-mentang lagi bahas tentang puskesmas terus teman-teman jawabnya puskesmas. Ini pembahasannya ya teman-teman. Fasilitas pelayanan kesehatan itu clue-nya suatu tempat nih. Promotif, preventif, kuratif. Nah, dia definisinya hampir mirip dengan puskesmas. Hati-hati. Bedanya kalau pada puskesmas itu ada kata-kata fasilitas pelayanan kesehatan dulu, karena kan puskesmas ini bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan. Baru di bawahnya hampir mirip, ada promotif, preventif. Sedangkan tadi ada sampai rehabilitatif ya. Kalau sedangkan UKM, upaya kesehatan masyarakat, itu upaya itu pasti ada kegiatannya ya. Berarti definisinya ada kegiatan. Kemudian masyarakat, berarti pelakunya adalah menanggulangi masalah kesehatannya dengan sasaran siapa? Keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kalau UKP, upayanya perseorangan. Berarti kegiatannya itu lebih ke memulihkan, penyembuhan, kesehatan perseorangan. Sedangkan rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan ya, perorangan secara paripurna. Jadi rumah sakit itu pelayanannya secara paripurna, ada rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi jawabannya tadi adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Soal nomor 2, suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Nih tadi kesehatan perseorangan, suatu kegiatan itu kan adalah upaya perseorangan, berarti jawabannya adalah UKP. Kalau dia ada kata-kata masyarakat, kegiatannya di masyarakat itu adalah UKM. Kalau puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan promotif, preventif. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan itu tadi satu tempat untuk mengadakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau rumah sakit, institusi ya teman-teman, yang melakukan pelayanan secara perseorangan secara paripurna. Soal nomor 3. Mungkin bisa teman-teman baca. Nih, mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat. Harapannya masyarakat memiliki perilaku yang sehat. Pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Tuan X dan stafnya bertujuan mewujudkan A. Masyarakat sehat, B. Desa siaga, C. Desa sehat, D. Kelurahan sehat, E. Kecamatan sehat. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Pembahasannya ini soalnya tadi kan ini pembangunan kesehatan yang diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja. Harapannya adalah masyarakat yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal. Ini pembangunan kesehatan itu mewujudkan kecamatan sehat tujuannya. Nah, kecamatan sehat nanti dilaksanakan untuk mencapai kabupaten atau kota sehat. Soal selanjutnya,
Untuk mengurangi ancaman masalah kesehatan, Kemenkes menyelenggarakan program Indonesia Sehat. Program itu secara garis besar terdiri atas paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan primer, dan adanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya teman-teman. Paradigma sehat juga merupakan salah satu prinsip puskesmas. Bentuk implementasi dari paradigma sehat tersebut adalah A. Germas, B. Peningkatan akses pelayanan kesehatan, C. Optimalisasi sistem rujukan, D. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, E. Perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Jawabannya adalah kalau paradigma sehat A ya teman-teman. Implementasi paradigma sehat itu Germas dan ini pendekatan keluarga, PISPK. Kemudian kalau yang ini untuk penguatan pelayanan kesehatan. Ini juga kalau sedang ini JKN yang E. Soal selanjutnya, ini masih ada pembahasan tadi. Kalau paradigma sehat itu promotif preventif sama pemberdayaan masyarakat. Kalau penguatan pelayanan kesehatan itu ada peningkatan akses pelayanan, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian kalau JKN itu ada perluasan sasaran, kendali mutu dan kendali biaya. Pokoknya kalau ingat JKN, ingat BPJS, ingat kendali mutu dan kendali biaya. Ini ya prinsip-prinsip dalam prinsip puskesmas teman-teman, ada 6. Prinsip paradigma sehat itu Germas, dia mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan. Kalau prinsip pertanggungjawaban wilayah, puskesmas itu bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya. Namanya juga pertanggungjawaban wilayah. Prinsip ketiga adalah kemandirian masyarakat. Puskesmas itu mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Intinya dia mendorong masyarakat untuk mandiri dalam kesehatan. Kemudian, prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Ini maksudnya puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Namanya aja prinsip ketersediaan akses. Jadi harus mampu puskesmas agar dia terjangkau oleh masyarakat. Kemudian prinsip teknologi tepat guna. Itu maksudnya puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi. Namanya prinsip teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Itu maksudnya tepat guna teman-teman. Mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Ini maksudnya puskesmas namanya terpadu dan kesinambungan. Terpadu itu maksudnya puskesmas mengintegrasikan dan mengordinasikan UKM dan UKP, lintas program dan lintas sektor. Jadi dia memadukan serta melaksanakan sistem rujukan. Itu namanya berkesinambungan ya, yang didukung dengan manajemen puskesmas. Soal selanjutnya, puskesmas mengintegrasikan dan mengordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Hal ini merupakan prinsip puskesmas, yaitu apa tadi teman-teman? Mengintegrasikan dan mengordinasikan penyelenggaraan UKM. Berarti jadi itu adalah keterpaduan. Terus juga dia ada sistem rujukan, berarti kesinambungan. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6 bisa teman-teman baca. Jawabannya adalah D. Karena seharusnya promotif dan preventif, bukan rehabilitatif ya teman-teman. Nah ini pasal 7 ya di Undang-Undang nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas itu mengatakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja itu yaitu puskesmas berwenang untuk yang pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
komprehensif, berkesinambungan, bermutu, holistik. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini tadi teman-teman, untuk upaya promotif dan preventif, bukan rehabilitatif. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu. Kalau puskesmas UKP ya, kan dia perseorangan, berarti pusatnya ke individu. Kemudian fokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat. Kemudian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis, ada ya teman-teman? Nih. Kemudian, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. Yang I, melaksanakan penampisan rujukan nih sesuai indikasi itu di UKP teman-teman. Terus J, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Soal nomor 7 bisa teman-teman baca. Ini fungsi UKM ya teman-teman. Tadi fungsi dia secara UKP. Jawabannya adalah E. Tadi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif itu merupakan fungsi UKP ya. Nih pasal 6. Nanti bisa teman-teman baca, ada banyak dari A sampai L. Soal selanjutnya, dalam pembangunan harus didirikan satu puskesmas pada setiap A. desa, B. kelurahan, C. kecamatan, D. kabupaten, E. kota. Jawabannya kecamatan ya teman-teman. Ini di pasal 10. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas, tapi ada kriterianya. Bukan langsung dibuat dua ya teman-teman. Harus memenuhi syarat lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium. Soal nomor 9. Selain dokter, puskesmas harus memiliki tenaga kesehatan lainnya. Berikut ini yang bukan merupakan tenaga kesehatan lainnya adalah, jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena kalau tenaga kesehatan lainnya itu adalah ada perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, ahli teknologi. Kalau dokter ya masuk ke tenaga medis. Ini ada di pasal 17 ini ya teman-teman. Nih, tenaga kesehatan lainnya nih. Soal nomor 10 bisa dibaca. Kredensial dilakukan oleh tim. Kredensial yang terdiri atas, jawabannya adalah D ya teman-teman. Dinkes kabupaten atau kota dan organisasi profesi. Ini tentang kredensial. Nih timnya. Tim kredensial itu adalah nih, Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten atau Kota dan organisasi profesi. Dilakukannya paling sedikit 5 tahun sekali. Soal selanjutnya nomor 11 bisa dibaca. Dikategorikan sebagai puskesmas kawasan pedesaan ya teman-teman. Kalau perkotaan aktivitas non agraris ya yang lebih dari 50%. Ini perbedaannya. Kalau perkotaan ini lebih dari 50% non agraris, kalau lebih dari 50%-nya agraris pedesaan ya teman-teman. Soal selanjutnya,
Izin operasional berlaku untuk jangka waktu? Jawabannya C, teman-teman, 5 tahun. Ini ada di pasal 31. Soal selanjutnya bisa dibaca. Nih, izin pertama sekali operasional itu harus memiliki syaratnya. Jawabannya adalah D, teman-teman. Persyaratan peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60% ini. Untuk mendapatkan izin operasional pertama kali dapat memenuhi paling sedikit untuk 75% itu untuk tenaga kesehatannya dan 60% untuk persyaratan peralatan. Soal selanjutnya, Nyonya M seharusnya tidak boleh menjadi kepala puskesmas karena jawabannya C, teman-teman. Pendidikannya D3. Kalau seorang bidan boleh, asal dia minimal S1 atau D4. Ini syarat-syarat untuk menjadi kepala puskesmas. Pertama, ASN. Kedua, pendidikan S1 atau D4. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional 2 tahun. Memiliki kemampuan manajemen. Masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun. Telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Boleh D3. Paling rendah D3 jika di puskesmas kawasan terpencil, teman-teman. Atau sangat terpencil. Ini tadi kan puskesmasnya kota. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 15. Puskesmas T telah melakukan program kesehatan lansia dalam bentuk penyuluhan, pencegahan penyakit, serta pembinaan pada kelompok lansia. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas T telah melakukan. Jawabannya adalah C, teman-teman. UKM pengembangan. Nah, ini. UKM itu ada 2, esensial dan pengembangan. Kalau esensial itu ada Promkes, Keslink, kesehatan keluarga, gizi dan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kalau pengembangan itu ada UKS, olahraga, macam-macam ya teman-teman, sesuai dengan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kalau tadi kan soalnya ini kesehatan usia lanjut, jadi pengembangan. Nih, soal nomor 16, pelayanan UKP dilakukan dalam bentuk berikut kecuali. Jawabannya apa, teman-teman? D, teman-teman. Perawatan di rumah dan pelayanan kesehatan keluarga. Pelayanan kesehatan keluarga ini masuk ke dalam UKM esensial. Kalau yang lainnya benar sudah UKP. Home care-nya benar. Jadi yang masuk UKP itu rawat jalan, gawat darurat, persalinan normal, home care, rawat inap berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Soal nomor 17, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali, teman-teman. C. Ini ada di pasal 57. Akreditasi berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Baik teman-teman, cukup 17 soal dan pembahasan itu dulu. Nanti untuk soal selanjutnya akan di-share di video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita semua lulus CPNS. Amin. Dadah!